Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pondok Kerajaan Demak. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya Kesia Mutalisari, dan di sebelah kanan saya ada Siti Rohmah Nisa, Dasmi Safirlani, Silvia Nur Aini, dan di sebelah kiri saya ada Wahid Ilyas Nusamsi, Aditya Wisnu Nugraha, dan Fauzan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah Kerajaan Demak. Selamat menyaksikan. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah yang bernama Bintoro atau Gelagawangi yang merupakan daerah kadipaten kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya yang bernama Sunan Ampel untuk merantau ke daerah barat mencari daerah yang dilindungi oleh tanaman Gelagawangi. Raden Patah merupakan seorang putra dari Raja Brawijaya dan dari istrinya yang disebut Putri Cina. Setelah perantauan yang panjang, Raden Patah pun menemukan daerah yang dimaksud oleh Sunan Ampel dan menamai daerah itu dengan sebutan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kedudukan Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, daerah kekuasaannya mulai memisahkan dirinya satu sama lain dan menyerang satu sama lain karena merasa bahwa dirinya lah yang berhak mendapat tahta dari Kerajaan Majapahit. Setelah mendapat dukungan dari para wali Songo dan juga dari Ki Ageng Pengging, Raden Patah pun diangkat menjadi Bupati Demak, ibu kota Bintara oleh Raja Brawijaya. Para wali Songo pun menyarankan kepada Raden Patah untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan dirinya 100% dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah pun mengumpulkan pasukannya dan mulai menyerang Kerajaan Majapahit. Setelah memenangkan pertarungannya, Raden Patah pun meresmikan Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa Barat dan melepaskan diri sepenuhnya dari Kerajaan Majapahit. Para sejarawan berpendapat berdirinya Kerajaan Demak yaitu pada sekitar tahun 1500 Masehi, atau adapun versi yang lain yaitu sekitar tahun 1978 atau setelah 1 tahun didirikannya Masjid Demak. Sekian. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai dengan 1547. Ketika menjabat sebagai Raja Demak, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah dari Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan ilmu sendiri. Kemudian Jayakarta berganti nama lagi menjadi India lalu Jakarta. Setelah menikmati masa kekuasaannya, Kerajaan Demak runtuh pada akhir abad ke-16. Salah satu penyebabnya adalah perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Silsilah kerajaan-kerajaan Demak, Raden Patah tahun 1500 sampai 1518 Masehi, Matilenos tahun 1518 sampai 1521 Masehi, Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546 Masehi, Sunan Prawoto tahun 1546 sampai 1549 Masehi, Arya Penangsang tahun 1549 sampai 1548 Masehi. Bukti peninggalan ada Masjid Agung Demak, yang kedua ada Saka Tatal dan Saka, yang ketiga ada Pintu Geledek, yang keempat ada Dampar Kencana, yang kelima ada Makam Sunan Kalijaga, dan yang terakhir ada situs Sekolah Wudhu. Kerajaan Demak menempatkan adipati sebagai pemegang tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang disebut pemilik. Kerajaan Demak pertama kali bersama dengan imperialisme Barat. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian. Kerajaan Demak sangat strategis, yaitu berada pada jalur pelayaran dan perdagangan antara Indonesia, wilayah
kehidupan sosial kerajaan Demak. Pada kekuasaan kerajaan Demak, kehidupan sosial budaya masyarakat masih diatur dengan ajaran agama Islam. Adapun masyarakat yang menggunakan tradisi lama. Demikian muncullah kehidupan sosial masyarakat perpaduan antara agama Islam dengan tradisi hidup Buddha. Are? お前はつまらんな。